Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pembahasan kita yaitu tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, pencapaian falah. Tujuan Islam adalah falah atau kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Konsep Islam tentang falah amatlah komprehensif. Hal ini merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, sosial ekonomi di dunia, dan kesuksesan di akhirat. Dalam lapangan ekonomi semata, falah berarti kesejahteraan material seluruh warga negara Islam. Yang kedua, distribusi yang adil dan merata. Tujuan ekonomi Islam adalah menjembatani celah antara si kaya dan si miskin dengan cara merekayasa distribusi kekayaan maupun sumber-sumber ekonomi lainnya untuk kebaikan mereka yang kurang beruntung. Sistem ekonomi Islam menjamin distribusi yang adil dan merata, menggunakan peralatan-peralatan yang bersifat positif maupun negatif, seperti halnya pelembagaan zakat dan sedekah, hukum perwasiatan dan wasiat, penghapusan bunga, dan melarang penimbunan. Yang ketiga, tersedianya kebutuhan dasar, keperluan hidup manusia yang paling mendasar. Dalam sebuah hadis yang terkenal, yaitu anak Adam tidak memiliki hak yang lebih baik daripada sebuah rumah untuk ia tinggali, selembar pakaian untuk ia tutupi auratnya, dan sepotong roti dan air. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu tujuan ekonomi Islam yang keempat, tegaknya keadilan sosial. Islam menjawab tantangan berupa ketidakmerataan pembagian kekayaan tersebut dengan mewajibkan si kaya untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan mereka guna menolong si miskin dan mereka yang kurang beruntung di antara anggota masyarakat. Yang kelima, mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Khalifah Abdul Umar menulis, Islam ingin membentuk kehidupan ekonomi masyarakat sedemikian rupa, sehingga pembagian kelas antara kaum kaya dan kaum miskin tidak mungkin terwujud. Yang keenam adalah sirkulasi harta. Tujuan sirkulasi tersebut, harta dapat juga dicapai melalui sedekah, baik yang bersifat wajib maupun tidak wajib, melalui hukum warisan dan wasiat, serta melalui uang tembusan. Yaitu tujuan ekonomi yang ketujuh atau yang terakhir, terhapusnya eksploitasi. Untuk mencapai tujuan ini, Islam mengambil keputusan beberapa cara. Salah satunya, menghapus dan melarang bunga yang barangkali merupakan alat eksploitasi manusia yang paling jahat. Al-Quran menyebut bunga itu adalah riba dan menyatakan sebagai kejahatan yang amat keji, yang setara dengan perang melawan Allah SWT dan utusannya.